Bab 117. Mas, saja, tahu kan kondisiku. Sebagai seorang lelaki yang sedang berjuang untuk mendapatkan hati seorang wanita, tentu yang namanya sensitif terhadap setiap informasi yang didengar itu sudah menjadi hal yang wajar. Sama halnya dengan perasaan Altar saat ini yang sedang kacau dan penasaran dengan kedekatan hubungan Valdi terhadap keluarga Pak Aguso. Apakah si Valdi punya hubungan dengan keluarga Bapak ya? Tanpa ada rasa enggan, Altar langsung melemparkan pertanyaan kepada Pak Aguso. Di waktu yang bersamaan, Velti kembali dari dapur setelah selesai membikin kopi. Dan dia pun tidak berlama-lama di situ setelah ia taruh kopi di atas meja. Ia pun langsung pergi ke kamarnya. Nak Valdi, bisa dibilang calon anggota keluarga. Karena masih belum nikah. Jawab Pak Aguso sambil tersenyum polos di depan Altar. Altar yang tadinya berusaha memberanikan dirinya untuk mengetahui siapa pria yang bernama Valdi itu, hatinya kini kembali runtuh dan terasa seperti yang sedang diperas tanpa henti. Basten yang biasa mencandai sahabatnya itu, kini ia juga merasakan betapa sakitnya hati sahabatnya itu. Dia yang tadinya tidak penasaran dengan si Valdi, tapi demi sahabat ia juga ikut membantu menelusuri siapa pria itu dan apa sebenarnya maksud dari pernyataan ayah mertuanya tentang calon anggota keluarga dan tentang pernikahan itu. Saat ini Basten sedang berusaha menanyakan langsung kepada ayah mertuanya tentang si Valdi. Namun untuk saat ini waktu belum bisa berpihak kepadanya. Karena waktu Pak Aguso yang masih sibuk dengan beberapa orang yang masuk tinggal di sana. Hingga ia pun langsung menjumpai istrinya ke dalam kamar. Yang pastinya sudah sangat terlelap di waktu yang sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Sayang, panggil Basten kepada si calon ibu muda, yang kini udah sangat terlelap. Namun panggilan itu belum ada jawaban. Kelihatannya Canari sudah benar-benar terlelap. Basten menukar pakaiannya, dan seperti biasanya ia lebih senang memakai celana pendek kalau tidur. Dan ia pun langsung menyatukan tup asteris U-nya di dalam selimut bersama istrinya. Pergerakan Basten kini membuat Canari terjaga dari tidurnya. Mas, kenapa baru masuk sih? Lama kali. Ucap Canari dengan mata yang sangat berat untuk dibuka. Iya, soalnya tadi bantu beres-beres di depan. Sambil mengelus pundak si istri tercinta, tidurmu terganggu kan? Gak juga loh mas. Soalnya dari tadi aku tungguin mas, tapi karena lagi asyik di depan, makanya aku tidur aja. Sambil mendekatkan badannya yang mungil itu di bawah ketiak suaminya. Masih ngantuk kamu? Tanya Basten saat melihat badan mungil istrinya sudah berada di bawah ketiaknya. Gak mas. Kenapa, pengen? Canari malah memancing. Sebuah godaan yang tidak bisa dihadang oleh Basten. Niatnya yang tadi menggali informasi tentang Valdi, tapi acaranya malah berubah menjadi acara uji nyali di atas ranjang. Akhirnya pemanasan pun mulai diperagakan. Namun beberapa menit kemudian Canari memancing. Aku ngantuk. Sambil menghentikan aktivitasnya. Udah tanggung sayang. Jawab Basten semakin melancarkan kegiatannya. Tapi aku capek. Pancing Canari lagi. Gak apa-apa, tinggal dinikmati aja. Sahut Basten yang kini semakin brutal di bib asterisir tipis Canari. Akhirnya keingintahuan tentang siapa sebenarnya Valdi demi sahabat. Saat itu udah tak teringat lagi di saat tempo permainan semakin dipercepat dengan suara desa asterisan. Mas, pelan-pelan dong, tahu kan aku lagi hamil.
tegur Canari saat merasakan kecepatan tempo dari Basten. Iya sayang, sebentar lagi kok. Jawab Basten yang sudah masuk ke level tinggi. Iya, tapi pelan-pelan dong mas. Oke, siap dilaksanakan sesuai perintah. Basten mengindahkan permintaan sang istri. Akhirnya malam itu mereka telah melangsungkan acara romantis. Masalah Valdi dan altar itu besok-besoklah dulu. Keesokan harinya, Basten mengajak Canari ke rumah almarhum kakek. Pasalnya hari itu tiba-tiba Canari menginginkan buah jeruk segar. Pagi itu mereka langsung melangkah dari rumah Pak Aguso menuju rumah almarhum kakek. Dan kebetulan Ibu Tiara telah berada di sana. Dan untung saja kemarin Ibu Tiara telah memanen beberapa buah dari kebun. Sehingga keinginan Canari saat itu terkabulkan. Kebetulan masih ada sisa buah yang Ibu bawa kemarin ada di kulkas. Biar Ibu ambil. Ucap Ibu Tiara dan langsung mengambil buah di kulkas. Beberapa saat kemudian, Ibu Tiara kembali dengan membawa beberapa buah dari kulkas. Wah, masih segar nih kayaknya Bu. Biar aku bantuin untuk mengupasnya. Dengan senang hati Canari langsung mengambil pisau dan mengupas kulit buah tersebut. Di sisi lain beberapa pembantu yang ada di sana sedang sibuk menyiapkan kamar untuk Canari. Sebab penilaian Ibu Tiara umur kandungan Canari semakin mencapai bulan kelahiran si buah hati. Sehingga ia berpikir pasti kondisi Canari pasti semakin capek. Jika harus naik turun di kamar mereka di lantai 2. Neng, bumbu rujaknya diaduk atau dipisah aja? Tanya salah satu pembantu saat melihat Canari sedang sibuk mengupas kulit beberapa buah. Boleh, tapi jangan sampai asem ya Bi. Harus yang manis-manis. Keluh Canari. Iya Neng, nanti dicampur dengan buah manggis. Kamu masih mual-mual sayang? Tanya Ibu Tiara memastikan kondisi menantunya. Udah jarang mual Ma, tapi kalau muntah sesekali. Mereka pun akhirnya bersenda gurau di kediaman Pak Heri dengan obrolan yang tentunya objek obrolan itu terarah kepada si calon ibu muda yang sedang hamil. Di tempat lain, Altar masih penasaran dengan informasi lebih lanjut tentang Valdi. Di apartemennya itu terus yang ia pikirkan dan yang terlintas di pikirannya, tentang Valdi dan juga Velti. Dengan kepenasaraannya, ia mencoba menelpon Basten dan menanyakan informasi tentang Valdi. Apa dia masih di rumah Pak Aguso atau udah pergi dari sana? Telepon pertama tidak dijawab, panggilan kedua meluncur. Tetap tidak menjawab, telepon ketiga masih tetap tidak dijawab. Jangan-jangan si keong ini sedang bermain kuda-kudaan. Tebak Altar yang terlihat kesal dengan panggilan teleponnya yang belum dijawab Basten. Kalau gitu, aku langsung aja ke rumah Pak Aguso, sambil melihat si calon pendamping hidup. Akhirnya Altar memilih untuk pergi dari apartemennya dan menuju rumah Pak Aguso. Dengan berbagai alasan ia pikirkan jika seandainya nanti ditanya maksud kedatangannya kembali ke rumah Pak Aguso. Beberapa menit kemudian, ia pun sampai di rumah Pak Aguso. Tapi saat dia nyampai di depan rumah Pak Aguso, ia pun terkejut melihat beberapa mobil mewah yang telah diparkir di tempat parkir kendaraan Pak Aguso. Apakah ada acara mendadak hari ini? Apakah ini rombongan yang melamar Velti? Apakah bukan air mata yang terjadi jika aku memaksa diri untuk masuk ke dalam? Batinnya semakin banyak berandai-andai. Tanpa basa-basi, Altar turun dari mobil dan menyiapkan batinnya untuk siap menerima dan melihat ada apa acara mendadak di rumah Pak Aguso saat ini.
Lanjut ke bab berikutnya. Mohon maaf atas kemacetan app kita para sahabat-sahabat pencinta novel. Beberapa hari terakhir ini sinyal di wilayah Mas El sering tidak stabil. Mohon untuk dimaklumi.